العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين سيد الآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قطب الموجودات. اللهم يا أحد صل على سيدنا أحمد قطب الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد النور الأول. اللهم صل على سيدنا محمد الأقل الأول وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita insyaallah penutupan daurah ya. Mau nambah hari katanya. Daurahnya mungkin secara resmi malam ini kita ikhtitam, tapi kalau mau ngaji buya-buya itu ya bisa aja tiap malam tetap ada tarawih ya, dan ada Syekh Emperan. Dan alhamdulillah malam ini juga di Jati Kramat Surau Nur Rahmani. Ini nama suraunya ada tahu belum? Surau Nur Ahmadi. Ini nama suraunya apa? Ahmadi. Kenapa kita sebut surau? Ini kearifan lokal. Kalau di Arab disebut ribat zawiyah, maka dalam bahasa Nusantaranya kita sebut surau. Kok nggak langgar? Ya, kalau langgar ini untuk jadi main-mainan antum. Ayo dilanggar yuk gitu. Nah kalau surau ini lebih umum. Seluruh wilayah di Nusantara tahu surau itu tempat ngaji. Ya. Kalau di Sumatera khususnya surau itu identik dengan belajar tarekat. Ya. Ada surau Syatari, surau Naqsyabandi, surau Samani, surau Kholwati, ya. Surau Qadiri, ya. Itu banyak. Ini sesuai request Buya Yunal, lanjut kitab yang sebelumnya Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, hakikat Sayyidina Muhammad SAW menurut para aktab, para kutub sufi yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf Nabahani. Syekh Yusuf Nabahani ini salah satu guru dari Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi kalau ada murid Syekh Yasin tidak mau bicara Nur Muhammad, saya curiga. Dia cuma dapat sanadnya tapi tidak tahu ilmunya. Dan itu tidak dimau oleh Syekh Yasin. Syekh Yasin maunya orang bawa sanad plus mengerti apa yang dia bawa. Kalau tidak, kal himar yahmilu asfara. Dalam surah Al-Jumu'ah dikatakan, orang yang bawa sanad, hafalkah atau dia punya sanadkah, tapi tidak mengerti isinya, seperti keledai yang memikul kitab tapi tidak tahu apa yang dia pikul ya. Kita sanad kita nggak usah banyak-banyak, tapi alhamdulillah kami Al-Fakir terhubung dengan hampir semua thariqah yang mu'tabarah ya, baik secara ijazatan ataupun tarbiyatan, secara ijazah ataupun tarbiyah ya. Alhamdulillah. Bahkan thariqah yang nggak mu'tabarah pun kita pelajari, karena ternyata mu'tabarah tidak mu'tabarah pun sebuah istilah yang kadang-kadang dia positif tapi kadang-kadang dibawa oleh orang-orang yang berhati busuk untuk membusukkan saudaranya, dan kita nggak mau itu ya. Kita innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Jika persaudaraan ibadat dengan cara fikih itu sudah kuat, kalau orang berthariqah harusnya lebih kuat lagi walaupun beda-beda thariqah. Sebelumnya kita sudah mengkaji nama-nama Rasulullah SAW, dan ini mengurai ayat. Jadi ada yang bertanya, kenapa nggak baca ayat aja, Quran aja? Lah ini kan penjelasan ayat. Ini penjelasan surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta, surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi kajian nama itu uraian dari
surat ini dan juga beberapa surat di Al-Ahzab yang menyebutkan Nabi SAW itu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Itu di surah Al-Ahzab juga disebutkan nama-nama beliau. Lalu dalam hadis Bukhari, Muslim, dan hadis-hadis lain beliau mengatakan tentang nama. Beliau memperkenalkan dirinya, Ana Muhammad. Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah. Beliau juga mengatakan, Ana Ahmad. Jadi beliau mengenalkan dirinya. Ana Mahi, Ana Aqib. Dan beliau juga sering menyebut dirinya, Bu'istu Mu'allimah. Itu nama tugas. Aku ditugaskan sebagai mu'allim. Maka mu'allim itu nama penugasan beliau. Maka setiap mu'allim beruntunglah. Itu adalah pekerjaan Nabi SAW yang diwariskan kepada kalian. Ya. Maka mulailah mengajar dengan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini pendidik murabbi, maka disebut mutammimul akhlaq, ya. Innama bu'istu liutammima, atau di riwayat yang lain innama bu'istu li'an utammima masalihal akhlaq. Jadi Nabi itu mutammim, muslih, ya. Banyak, beliau menyebut namanya banyak. Sebelumnya silakan dirujuk kajian sebelumnya. Nama Rasulullah rahmatan lil alamin, ada Sidratul Muntaha, ada Al-Qalb. Jadi Nabi itu qalbu alam. Aqlul awal, ya. Ummul kitab, Ruhul Kudus, Haqiqatul haqa'iq, ya. Sekarang masuk ke nama beliau An-Nur. Nama beliau yang selanjutnya apa? Mari kita mulai kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ismuhu Nur. Wa ila muallif hadha kitab. Muallif kitab ini adalah Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi Al-Hasani Al-Shazili Al-Qadiri Al-Naqshbandi Al-Khalidi. Al-Fatihah. Bismillah. يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم افتح لنا ببركة الفاتحة. Jadi beliau ini langsung ketemu Maulana Khalid, Bu Yunal. Jadi murid langsung dari Maulana Khalid. Untuk Naqsybandiahnya kepada Syekh Mahmud Al-Qadiri di Syam juga, tapi beliau sempat ishtaghala bil haramain bi Syekh Al-Fasi, Muhammad Al-Fasi, akhadha Asyaziliyah. Jadi dia juga Syazili. Jadi tarekohnya banyak. Jadi kalau orang nanya, kok tarekot ente banyak? Loh, imam-imam aneh tarekotnya banyak. Kenapa? Ujung tarekoh mereka nanti satu, yaitu tarekoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma, beliau mengatakan, wajhu tasmiyatihi sallallahu alaihi wasallam bin Nur. Kenapa beliau disebut An-Nur? Nah, maka boleh bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nurillah, gitu ya. Atau An-Nuril Awwal. Boleh juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nuriz Zati wa Sirris Sari, gitu ya. Itu boleh. Jadi menyebut istilah itu bukanlah bid'ah, itu bagian dari sunnah. Senang nggak disebut nama-namanya yang indah? Apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'anna warada, ada satu riwayat yang kita sering dengar, walaupun riwayat ini didhaifkan oleh sebagian muhaddits, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Perhatikan, ini bukan bab aqidah. Ini bab ma'rifat. Kalau dalam bab ma'rifat itu tasahul bil hadis, itu boleh. Ya. Kalau bab hukum halal haram mesti ketat memahami hadisnya. Jadi hadisnya mesti sahih hasan. Tapi kalau urusan ma'rifat, hakikat, itu boleh menggunakan hadis-hadis yang tidak terlalu kuat. Kenapa? Dia tidak berkait dengan hukum syariat. Dia hanya berkaitan dengan knowledge. Karena boleh jadi yang dhaif itu maknanya sahih. Contoh nih, Nabi bersabda, contoh nih ya,
Nabi bersabda, apa tuh obat segala penyakit kalau di dokter itu apa? Bukan, ente biasa kalau ngobat terus dapat imun tuh, penyakit imun. Amoxilin. Amoxilin adalah obat yang bagus. Nabi bersabda. Secara teks benar nggak? Bahwa isinya amoxilin itu bagus. Tapi kalau disebut kalam Nabi, salah nggak? Nah, ini perhatikan. Jadi banyak hadis yang dhaif, palsu, dia teksnya benar. Namun ini bukan kalam Nabi, bisa jadi ini orang mimpi jumpa Nabi, orang dapat ilham lalu disebut kalam Nabi, dia menjadi dhaif. Paham? Nah, inilah sikap para ulama ahli makrifat. Kalau di filsafat masuknya ke wilayah ontologi, falsafatul wujud, filsafat wujud, nanti cari buku ya. Falsafatul wujud, filsafat wujud. Atau filsafat existentialism, gitulah ya. Atau being ya, being. Ya, gaya-gayaan lagi istilahnya. Salah juga bahasa Inggrisnya. Wan nur nurani. Nah, nur itu ada dua. Nur itu ada dua. Nah, dari kata nur inilah diambil nama ribat. Nur. Jadi walaupun tulisannya nur, tapi bacanya nur. Itu kenapa dinaurkan? Karena kalau orang nulis NOO itu udah banyak. Kalau NU udah banyak. Nah, biar beda. Nur. Gitu ya. Bacanya seperti bahasa Inggris. Kalau ketemu dua begitu, U kan bacanya. Ya kan? O sama nur. Nah, dibacanya U. Nur itu, coba. Ini yang nur lampu apa yang memancar dari lampu? Yang memancar lampu itu nur. Tapi ini nur fisik. Bukan nur itu yang dimaksud beliau. Ini nur yang pertama, ya, nur al-haq. Nur al-haq. Ini saya tulis Arabik aja ya. Nur al-haq. Nurul haq. Nur kedua, nurul alam. Nurul alam. Ya. Jadi ada dua nur yang dimaksud. Dua nur naurani. Nur itu ada dua nur. Dua nur. Nurul haqqi itu nur al-haq, nurnya Allah. Wa huwal ghaib al-mutlaq al-qadim. Itulah nur yang gaib secara kasat mata. Jadi menilai sesuatu tidak hanya secara kasat mata. Coba hitung 1, 2, 3, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Itu ada fisiknya nggak? Enggak. Itu ada di mana? Di rasio. Maka antum bilang adanya di mana? Jadi tidak semua yang tidak tampak oleh mata ini tiada. Banyak yang tiada tampak oleh mata dia ada. Coba kasmaran sama orang nggak ya? Pernah kasmaran nggak? Sering. Gawat ente. Dibawain sholawat lagi. Gimana Ki? Ente pernah senang orang nggak? Itu kelihatan di mata nggak? Ada kelihatan love gitu? Nggak ada. Itu adanya di mana? Di pikiran nggak ada. Di kasat mata nggak ada. Adanya di rasa. Zauk. Cuma itu zauk ente masih zauk jismani. Zauk yang berkait dengan jisim. Karena senengnya sama yang cantik. Tapi kalau udah senangnya sama yang baik, itu baru kolbunya yang suka. Beda toh? Ya beda lah. Nurul haq. Jadi Allah itu disebut nurul haq. Maka salah satu zikir kita adalah Allahu haq. Allahu haq. Kadang-kadang ya, Allahu haq.
Itu biar rasanya itu menancap di kolbu, dibaca hak. Ya. Kadang kita zikir hayyu qayyum, supaya hidup batinnya. Kalau hak supaya terasa al-ghaib al-mutlaq. Salah satu pilar iman itu mempercayai yang tidak tampak secara fisik, disebut gaib. Dari semua yang gaib itu, mana yang paling agung? Gaibnya Allah. Maka dia disebut al-batin. Nama lain Nurul Haq ini, jadi dia disebut al-ghaib al-mutlaq. Al-qadim. Nama lainnya apa? Ini kalau di bahasa Qur'annya al-batin. Ini bahasa Qur'annya. Ini bahasa ma'rifat yang dikembangkan para ulama. Al-ghaibu al-mutlaq. Al-qadim. Bisa dibaca itu. Anggap aja lah bisa ya. Ini khot apa ini Bu Yayunal ini? Bahasa Qur'annya apa? Batin. Jadi kita nggak pernah keluar satu huruf pun dari Qur'an. Mungkin ada orang yang menyalahkan kita, ya dia nggak paham yang kita maksud, semuanya uraian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maka al-ghaib al-mutlaq. Maksud ghaib mutlak itu kalau bahasa filsafatnya transenden. Yang tak tergambar oleh pikiran, tak terbayang oleh perasaan. Itu namanya al-ghaib. Tapi dia bisa menyata secara rasa. Maka dia disebut az-zahir. Ya. Jadi kalau Allah ini misalnya lagi sakit, kalau sakit bilang ya Allah gitu ya. Lagi susah, tahu-tahu ada yang bantu. Terasalah Allah Maha membantu. Lagi duitnya seret, tahu-tahu ada yang ngasih duit. Terasalah Allah kemudian. Adakah di alam semesta satu pergerakan terjadi tanpa izin Allah? Ada nggak? Kalau ya ente musyrik, detik ini ulang syahadatnya lagi. Ya. Jadi semuanya terjadi dengan izin, cuma zahirnya manusia yang tampak, batinnya gerak dari fiil perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ghaib mutlak itu al-batin. Oke. Sudah? Nyambung? Al-ghaib al-mutlaq al-qadim. Nah, kapan dia menjadi zahir? Jika zahirnya manusia dia leburkan, dia fanakan, baru dia terasa. Jadi orang yang sehat, dia nggak merasakan Allah ini maha hebat. Maka dibikin sakit oleh Allah, baru dia terasa dekat sama Allah. Ada orang hidup senang selama ini, sehingga dia lupa. Maka dibikin ada cash, masalah di hidup dia, baru dia kemudian ngadu ke Allah, baru Allahnya zahir. Jadi kalau ada orang mengembangkan filsafat Stoa hari ini, ya, saya sarankan antum pikir-pikir lagi. Stoa itu basic materialism dulu, gak tahu Stoa yang dimaksud hari ini. Ya, mungkin dalam bab psikologinya boleh diambil, tapi dalam falsafatul wujudnya tolong pikir-pikir lagi. Karena dia ujungnya materialism, dia gak percaya metafisika. Metafisika di balik yang fisik, itu arti metafisika. Kalau dia nggak percaya lagi dengan yang gaib, ya batal iman kita. Rukun iman coba yang 6 itu mana yang zahir? Beriman pada Allah, Allah gaib, malaikat gaib, apa lagi? Kitab ini kitab yang diturunkan Allah, bukan, ini mah salinan. Kitab yang di sana kan gaib. Ya. Rasul, udah jumpa sama Rasul? Ya. Emang kalau antum nih hidup sama Rasul bakal jadi pengikut Rasulullah?
Nggak percaya nih. Ya. Nggak percaya nih. Coba dikasih ujian. Nabi lagi butuh sesuatu, mau nggak korban buat Nabi? Abu Bakar kasih semua hartanya. Harta anaknya dikasih ke Rasul. Umar yang mau ketinggalan, anaknya janda kasih ke Nabi. Coba ente ngelihat Nabi kawin, bubar majelis. Ya. Dan yang paling berat, Nabi punya anak angkatnya punya bini, dicerai, dinikahin Rasulullah SAW. Sanggup? Bubar perempuan-perempuan ini ntar. Ya dikira ente kalau di hidup zaman Nabi bakal menjadi Abu Bakarnya, Umarnya. Belum tentu. Maka Abu Darda ketika orang-orang tabi'in ngomong gini, ente enak Abu Darda jumpa Rasul. Apa kata Abu Darda? Emang kamu pikir enak hidup zaman kami? Ada enaknya jumpa Nabi karena ente beriman. Tapi orang yang menatap sang Muhammad setiap hari, itu orang yang dikutuk di Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Jadi bersyukurlah antum ketemu hijab-hijabnya Rasul hari ini, guru, muallim. Ya. Nggak sanggup kita. Nabi ngajarin, kalau lagi ihram nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu dua-duanya Nabi kerjain. Sahabat kan bingung loh. Nabi ngelarang kita motong ini segala macam, melarang menikah. Malah Nabi nikah dengan Maimunah. Walaupun diperdebatkan sebagian hadis, cuma jumhur muhaddisin yusbitu Nabi sihhati hadzal hadis, ya, bahwa ini hadis benar. Kenapa? Karena beliau pernah bilang, ini dibolehkan sesaat, lalu Allah kembalikan hukum awal. Kenapa? Nabi itu ngajarin syariat itu untuk umatnya. Nabi dengan Allah punya hukum sendiri. Maka disebut sunnah khasah. Ada dalam usul fikih ya, sunnah khasah yang kita nggak boleh ikuti semua, kecuali antum ngerti babnya, ya, dan tanggung jawab pada Rasulullah nanti, ya. Oke, lanjut, nyambung. Nur kedua apa? Nur alam. Dan nurul haq itu dita'ayyunkan, Allah nyatakan pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka wa nurul alam al-muhdas, ada nur alam yang dicipta. Nah, ini kan ada orang bilang selain Allah pasti makhluk. Nah, ini nur bukan Allah. Nurul haq bukan hak loh. Nurul haq bukan hak. Nurullah bukan Allah. Kan kita diprotes setelah kita bilang bahwa ada yang tidak dicipta tapi dia hembus. Dan dia bukan Allah, bukan makhluk, bukan khalik, bukan ya, logika mereka apa? Oh enggak, kalau enggak dicipta berarti dia pencipta. Oh, logika ente enggak pas. Ini ada nur. Nurullah bukanlah Allah, tapi dia qadim, dia azali. Tapi tiadalah dia, melainkan bersumber dari zatnya. Tuh, dua lah alam tuh. Nurul alam al-muhdas. Wa nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nur Muhammad. Maka yang pertama dicipta nur Muhammad. Sedangkan nurul haq tidak dicipta. Dia langsung terpancar dari zat Allah. Kalau nur Muhammad itu lewat kunnya Allah. Kun pertama Allah itulah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatiin ya. Oh, sorry. Allah berkalam nih, idza arada syai'an ayyaluku lahu kun, ya kan? Kun itu bahasa Arab. Apa arti kun? Jadilah. Terjemahan mana lah itu? Kana yakunu. Kana, mana arti kana? Menjadi ada. Ada menjadinya. Kok sisa hilang adanya, hanya jadi? Ya. Jadi dia ada lafaz asbahanya, seperti asbaha, menjadi. Menjadi adalah. Ini Allah berkalam, ini perintah bukan? Kun, ini disebut fi'il amar. Fi'il amar. Apa arti fi'il amar? Perintah. Allah merintah siapa ya?
Mungkin kalau Allah bicara sama yang kosong-kosong. Ke siapa Allah pemerintah? Ke dirinya. Bahlul ente. Enggak begitulah. Masa Allah bisa merintahin dirinya sendiri? Ayo ke siapa? Hamba. Lah hambanya belum ada. Wih, ente nyimak pengajian aneh berarti. Ya. Kun. Kepada siapa? Hembusannya. Kun ya Ahmad. Itu maknanya. Kun wahai fayakunu Muhammada. Wahai hembusanku, bukan dirinya, bro. Ya, jadi ruh itu bukan zatnya Allah, bukan dirinya Allah. Dia bukan Allah, dia hembusan Allah. Hembusan Allah bukan Allah. Coba ente hembus, itu ente bukan? Bukan, makhluk aja enggak, apalagi kholik. Kun kata hendaklah menjadi zahir engkau wahai Ahmad. Fayakunu Muhammada. Ini dalilnya dari mana? Coba cek surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hidum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada Al-Insan satu kabar, ya? Apa kabarnya? Hinun minad dahri. Hin, satu saat daripada ad-dahr, masa. Jadi dahr itu nama Allah tentang waktu. Pecahannya disebut hin, waqt, asr, syam, itu wadduha itu. Maka Allah bersumpah dengan wadduha, bukan bersumpah dengan sisi kemakhlukan, tapi bersumpah dengan namanya yang ada pada waktu duha. Wal asri, Allah bersumpah dengan namanya yang ada di waktu asar. Karena bersumpah dengan selain Allah itu tidak boleh. Allah tidak mungkin bersumpah dengan selain dirinya, karena hanya dirinya yang betul-betul wujudnya mutlak. Selain wujudnya itu diwujudkan. Kalau orang sumpah dengan sesuatu yang mulia atau yang rendah? Mulia. Oke, nyambung? Ya, nggak nyambung, sambungin lah. Lam yakun syai'an madhkur. Belum, Ahmad itu belum mazkur. Ya. Lam yakun syai'an, ya, syai'an madhkura. Lam yakun, belum, lam yakun, tuh kun kan? Lihat nggak kun? Lam yakun syai'an, sesuatu yang disebut mazkur. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan engkau, siapa? Ya Muhammad. Zikrak itu Muhammad. Maka kalau dikembalikan, mazkura itu Sayyidina Muhammad. Ini bukan cocok logi, namanya munasabatul Quran. Itu satu fun dalam ilmu. Saya ngajar itu dulu 2 tahun di IKI, sampai kemudian dosennya lengkap lagi. Ya. Kita dulu apa aja kita ngajar, yang penting ngajar gitu. Jadi saya ngajar ini ada 2 tahunan lah. Salah satu fun dalam cabang ilmu tafsir yaitu munasabatul Quran. Imamnya Fakhrur Razi, kalau sekarang Ar-Razi. Bukan imam sholat aja. Oke, jadi kunnya ke siapa? Yang belum disebut itu siapa? Sayyidina Ahmad. Ruhullah. Fayakunu Muhammadan nurul. Oke, nyambung? Udah paham? Ya, udah paham, beres ngajinya berarti. Wa huwa nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi khalaqahu Allahu min nurih, yang Allah cipta dari nurnya. Jadi nurul haq ini, ya, qadim, ya,
Kalau saya menyebut qadim ini agak sanksi, saya sebut saja, kita tambahin aja azali ya. Dari nurul haq terpancarlah nur pertama, itu Nuru Muhammadin. Maka nurul haq ini Allah tajallikan pada ruh Ahmad. Tapi ruh Ahmad bukan ahad ya. Ruh Ahmad. Jadi Allah tajallikan. Tajalli. Ini nggak ada baris semua ya. Gak apa-apa lah ya. Semoga nanti yang hadir ruhnya bisa menyimak ya. Amin, kenceng bener ente. Kayaknya berat itu. Wa khalaqa kulla syai' minhu. Lalu segala sesuatu kita ini semua ruh para nabi, nur para nabi ya. Segala sesuatu ya tercipta dari sini ya. Nah, ini Anda buat lapis. Anggaplah ini lapisan pertama, ini lapisan anwar al-anbiya. Al-anbiya. Nanti lapisan berikut al-auliya. Baru lapisan berikut orang-orang mukmin biasa. Jadi awamul mukminin. Baru di belakangnya kafirin. Jadi nur ini orang kafir ini nurnya telat dia ke belakangan dia. Jadi dia nggak bisa menatap kepada sumber nur pertama. Ya. Kira-kira begitu kalau dibuat kelas-kelasnya. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua, ini lapisan ketiga, belakang itu, disitulah orang-orang kafir itu. Jadi orang kafir tercipta juga dari, kalau mereka terima saja cahaya itu, mereka jadi mukmin. Ya, semoga kita mukmin sampai akhir hayat ya. Min rabbal alamin. Lagi-lagi ini bab ma'rifat, bukan bab i'tiqad, akidah, iman. Antum nggak percaya bab ini, berarti nggak sepakat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi Al-Hasani, nggak apa-apa. Tapi berarti nggak sama juga maknanya gitu. Ya, nyambung? Ya, oke, kita terusin. Fahuwa kullu syai' min haitsul mahiyah. Maka Nur Muhammad ini meliputi semua nur. Ya, Nur Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam meliputi semua nur. Fahuwa kullu syai' min haitsul mahiyah. Hakikat alam semesta ini bersumber dari nurnya dia. Wa kullu syai'in ghairuhu min haitsus surah, ya. Dan segala sesuatu berbeda dengannya dari sisi rupa. Rupanya berlain tapi intinya sama. Kama annahu nurul haq min haitsul mahiyah. Sebagaimana inti dari alam semesta itu ada pada nurmu, inti dari Nur Muhammad ada pada nurul haq. Paham? Disebut mahiyah. Hakikat. Hakikat dari alam semesta, nurmu, hakikat dari Nur Muhammad, nurul haq. Dalam bahasa ribat kita sebut nurullah. Ahadatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah, Muhammad, itu dia. Jadi nggak sembarangan itu bukan dibuat-buat itu. Ya, ada rumus-rumusnya, ada kaedah-kaedahnya. Nyambung? Ya. Nah, kita terusin ya. Tapi dari sisi rupa, Nur Muhammad bukanlah nurul haq. Ya. Sebagaimana ada satu akhbar, ini bukan hadis, tapi ini ilham yang didapat oleh seorang wali kutub di zamannya. Ana min Rabbi wal mu'minuna minni. Ana min Rabbi. Aku dari Rabbku. Orang beriman semuanya dari aku. Ini satu riwayat. Di dalam ilham yang kedua,
Al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Nah, kenapa di redaksi ini disebut orang beriman? Karena yang dianggap ada itu orang beriman, ya. Wa khussal mu'minin litasyrif fa ila faqul khalq minhu mu'minuhum wa kafiruhum. Setiap makhluk baik kafir ataupun mukmin berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama beliau sebelumnya apa? Sidratul Muntaha, Qalbu, ya. Bahkan disebut Al-Ka'bah, ya, atau markaz dairah. Jadi Nabi ini Nur Muhammad sallallahu alaihi, maka semua nur tawaf kepada beliau. Nur alam. Nah, ini kita lagi tawaf. Hidup ini tawafnya. Oke? Berapa kali mereka tawaf? Sama, 7 kali juga. Makanya kita tawaf di Ka'bah berapa? 7 kali. Gitu. Jadi nur yang memancar dari beliau itu yatufuna haula, bertawaf mengelilingnya. Itu sebabnya antum itu jauh-jauh dari guru itu sulit. Kayaknya gitu. Tapi sekali aja nggak datang karena asbab duniawi masuk ke hati, besok-besok malas datang loh. Itu hampir semua guru saya ngomong begitu. Apa ciri-ciri nur sudah dicabut Allah? Ada cash dikit, ada masalah dikit, terus mulai malas. Udah besok sampai nanti ente malas. Nah, makanya harus mandi tobat setiap hari, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Karena kita tidak sanggup memandang nur al-haq, nur Muhammad langsung, kita melihat nurnya terpancar pada nur mursyid. Jadi antum ini lagi mandang di sini mursyid siapa? Nah, mursyidnya, jangan sebut-sebut lah. Mursyid ini ada yang hanya menatap mursyid sebelumnya. Mursyid sebelumnya terus itu disebut sanad. Sanad silsilah ijazah kemursyidan. Namun ada mursyid yang diizinkan ruhaninya jumpa dengan ruhaniah Rasulullah. Nur dia menyaksikan nur zatnya Rasulullah SAW. Maka Nabi berkalam, tuba liman ra'ani, bukan nazarani, bukan absarani. Beruntung orang ra'a. Ra'a itu mencakup memandang secara fisik, memandang secara akal faham, memandang secara zauq rasa. Maka kalau kita lihat alam, ini semua ada pancaran hakikat nur Muhammad. Tapi tidak berzahir, yang berzahir ini. Nih, jadi antum ini sebenarnya pecahan-pecahan, percikan-percikan, pancaran-pancaran dari nur. Jadi kalau kita salawat ke Nabi, otomatis salawat ke diri sendiri. Jadi karena Nabi nggak perlu salawat kok. Jadi kita kalau salawat itu sama dengan mensolawati diri sendiri. Maka nggak perlu sebutin hajat, malu. Ente udah nyelawatin diri sendiri masih nyebutin hajat. Malu kita kepada Allah. Inilah perbedaan salawat awam salik dengan khawas salik. Kalau bertarekat harusnya salawatnya bukan kalau ada hajat-hajat duniawi. Kalaupun berhajat, hajatnya hajat irfani. Hajat kemakrifatan. Jadi kalau salawat minta Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad salatan tazidu ma'rifati bika. Boleh. Jangan ya Allah berikan salawat kepadaku, ya. Salawat yang menambah ma'rifat. Jangan ente kalamkan ya Allah beri aku salawat yang bisa menambahkan rezeki bini, anak. Itu enggak pantas diminta. Enggak pantas, itu duniawi. Urusan terlalu kecil diadu-adukan ke Rasulullah SAW, ya. Maka Nabi boleh juga disebut Ka'batullah atau Al-Ka'bah Al-Qudsiyah, ya. Itu nggak ada di kitab ini, ada di kitab lainnya. Ketawa tuh dodo, ya. Walihada kana al-kummal yashhadunahu fi kulli syai' al-dawam. Oleh karena itu kummal, bukan orang yang kummal. Kummal menunjukkan
Al-Kamil Al-Mukammil. Orang yang disempurnakan batinnya oleh Allah dengan memandang nur Muhammad SAW. Oleh karenanya al-kummal yashhadunahu fi kulli syai' ala dawam. Menyaksikan hakikat baginda SAW di segala sesuatu ala dawam, setiap saat. Maka mereka nggak ada lagi norak-norak tuh minta mimpi ketemu Nabi. Dia natap Nabi terus. Ya, jadi orang yang ngaji di ribat tidak lagi minta-minta mimpi ketemu Rasul SAW. Kenapa? Dia dalam keadaan jaga bisa menyaksikan bahwa alam ini ada sir hakikat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah sering lama-lama nanti kebawa ke alam bawah sadar jadi mimpi. Itu cara cepat mimpi. Ya, kan ente selalu minta jalan pintas toh. Nah, cobain. Aneh jamin. Ya, karena ini jaminan dari guru-guru saya sebelumnya. Itu juga yang diajarkan Abah Guru Sekumpul. Ya. Syekh Abdul Somad Falembani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Karim Bantani, ya. Syekh Ahmad Khatib Sambasi, Syekh Ismail, ya. Al-Minangkabawi. Sama semua. Itu yang mereka ajarkan. Sudah waktu? Masih. Ini jamnya sahih nggak nih? Anda minum dulu ya. Cepat sejam. Modus ente. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan di sini. Hatta qala al-Mursi, sehingga berkalam guru Imam Ibnu Athaillah namanya Abul Abbas al-Mursi. Lau ihtujiba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma adattu nafsi minal muslimin. Lau ihtujiba, seandainya Nabi terhalang tidak tampak di pandanganku, baik zahir ataupun batin. Tarfata ain, sekedip mata saja. Aku tidak menganggap diriku betul-betul Islam. Tuh, ini thariqah ahlul haqa'iq. Ente kuat nggak? Udah berapa kali murtad hari ini? Kita ini udah berapa kali murtad versi Abul Abbas ya, yang pernah ikut ya, 2 tahun lalu kita pernah ziarah ke Abul Abbas al-Mursi. Lalu kami habis itu cabut ke bertiga dengan Buya Aldo dari Ci. Saya cabut ke gurunya beliau, Imam Syazili. Itu negeri antah berantah. Kami udah jalan, udah pasrah. Kayaknya udah gak bisa balik ke Indonesia nih. Kata orang berdua. Kita bilang, udah tenang. Ya. Ini kita tamu ini ya. Sok-sok GR, makrifat GR ya. Biar hatinya tenang. Kadang-kadang GR itu bisa menenangkan hati ya. Fal murad bi'adamil ihtijab. Ya, kan kita bahas begini, ada orang datang ke lantai 2 dulu kan. Terus apa kata dia? Oh, kalau gitu Nabi kosong dong di kuburan. Astagfirullahalazim, jahil ente, jahil murokab. Ya, masa dia nggak tahu teks begini, katanya jago baca kitab. Katanya memberantas halu. Kalau ini halu nggak nih? Oh, itu imam. Aneh mau tanya, apakah ini khusus buat orang terdahulu atau boleh terjadi hari ini? Boleh terjadi hari ini, dan sampai hari ini saya masih jumpa orang begitu. Fal murad bi adamil ihtijab, yang dimaksud tidak terhalang dawam syuhud siryan haqiqati. Kalau versi Syekh Abdul Qadir Jazairi, senantiasa menyaksikan siryan haqiqati, mengalirnya hakikat Rasulullah fil alam kullihi, semuanya, bukan dia pindah dari kuburnya masuk ke sini jahil gitu maksud dia. Ya, paham gak tuh? Ini bukan hulul, bukan itihad, bukan Nabi pindah-pindah. Berarti dia nggak paham Rasulullah itu nurul alam. Karena nggak ngaji beginian, nggak mau ngaji di ribat, langsung jadi komentar. Dapat ceramah dikit, langsung komentar, bikin status. Nggak mau nyimak. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Surat Qaf.
Ilmu ini ente baru dapat bukan komentar-komentar. Maka gak usah ente jadi YouTuber. Kan kita gak ada juga punya YouTube sini. YouTube kan antum-antum aja yang bikin kan. Emang ada duitnya tuh. Monetisnya ada duitnya. Paling cuma berapa duit. Berapa emang? Ya salam. Gak cukup lah bikin studio berapa. Gak kebayar itu. Tapi orang puas gak nontonnya. Itu gak bisa dibayar. Gak bisa dibeli. Monetis itu lucu-lucuan aja lah itu ya. Itu pakai untuk bayar yang tadi biar dia nggak keluar lagi iklannya. Qala al-Amir Abdul Qadir ya. Ini yang kita sebut malam kemarin, tapi ini kelas khusus. Sorry, saya pun di luar ada kelas khusus. Bab Ma'rifatur Ruhi Ahmad. Dan itu saya nggak bagi di luar. Nggak ada videonya sama sekali. Ya. Itu super rahasia, sirrul asrar dia. Tapi kita sempat singgung bab ini, kita sebut wahdatus syuhud pertama bukan langsung ke Allah. Ente nggak sopan kalau bilang langsung wahdatus syuhud, kesatuan penyaksian, hanya menyaksikan Allah di mana-mana. Emang kuat. Sebelum wahdatus syuhud rububiyah ilahiyah, menyaksikan Allah, mesti wahdatus syuhud al-muhammadiyah, nuraniyah. Mesti menyaksikan nur dulu. Jadi wahdatus syuhud yang sahih secara irfani, kemakrifatan, tidak langsung wahdatus syuhud kepada Allah, kebakar ente hancur. Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa kalau langsung ke Allah. Nabi Musa aja pingsan, Bukit Tursina, Gunung Tursina hancur. Allah mentajalikan nurnya, belum dirinya. Hancur. Jadi kalau ada orang bilang, ini langsung wahdatus syuhud memandang Allah, apalagi ente bilang wahdatul wujud, maka bagi kita nyebut wahdatul syuhud, wahdatul wujud itu sangat-sangat mulia ini kalam. Ketika ada orang menyesatkannya, berarti dia nggak faham. Itu sesat tuh. Ini bukan wilayah akidah, ini wilayah rasa, wilayah makrifat, wilayah pengalaman rohani, bukan wilayah yang mesti diyakini. Nih, tolong sampaikan ke teman-teman ente yang mengatakan bahwa wahdatul wujud, wahdatul syuhud itu sesat. Atau ada yang mengatakan kajiannya keberatan. Loh, keberatan apa? Kita mulai dari yang ringan. Sebelum wahdatul syuhud, al-wahdah fil kasra, al-kasra fil wahdah. Ngerti nggak tuh? Ya sudah kan, nggak ngerti juga tuh. Dimulai dari apa? Memandang kemana saja, iktikatkan, bukan iktikatkan, rasakan. Rasakan sedang menyaksikan sesuatu yang bersumber dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ente namanya salik. Itu yang disebut wahdatus syuhud al-Muhammadi. Harus lewat Nabi Muhammad dulu. Kenapa jika kita menyaksikan nur Muhammad juga pada hakikatnya berasal dari nurul, nggak sanggup langsung. Jadi ini kita ini alam ya. Kita ini alam, insan. Kita sebut al-insan. Alam insan ini bersumber dari siapa? Nur Muhammad. Maka kita sebagai insan pandanglah segala sesuatu dia nur Kalau orang pandang Nur Muhammad, itulah kacamata yang bisa membuat mata kita nggak buta memandang kepada nur nurul haq. Gitu dia. Ya. Oleh karenanya wajib berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngorok tuh. Udah nyampe alaman tuh, alam nuraniyah. Lelah hayati katanya. Bangunin. Qala al-Amir Abdul Qadir, wa inni aneh. Kan sekarang muncul viral, ada orang bilang ciri-ciri orang jumpa Nabi, dia nggak pernah bilang di jumpa Nabi. Aneh balik. Ciri-ciri orang nggak pernah jumpa Nabi, dia bingung mau cerita apa tentang cerita mimpi Nabi. Kenapa dia nggak pernah jumpa?
Maka ciri-ciri orang pernah jumpa Nabi, dia cerita. Ini perhatiin. Kalau pakai kaedah orang yang pertama tadi, berarti orang ini bohong berarti. Kenapa? Dicerita di jumpa Nabi. Ini kisahnya. Ini orang bukan orang dulu loh. Ini tahun 1800-an. Bukan dulu-dulu banget, abad ke-5, ke-6, enggak. Ya, abad ke-19. Wa inni ayyamu mujawarati bil Madinah. Ketika aku sedang riyadhah di Madinah, pada malam salat witir, qurbal hujrah syarifah, di dekat hujrah syarifah, di dekat makom Sayyidina Muhammad SAW, tara alayya hal, datanglah satu hal. Salat dumu'i. Hal ini bikin aku rindu, lalu aku menangis. Washta'alat naru mahabbati ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam fi qalbi. Nih bahasanya dibungkus. Lalu menyalalah api cinta yang membuat aku memandangnya fi qalbi, di dalam. Karena bukan ini yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Tapi dia lagi jaga. Ini lagi jaga bukan? Dia lagi zikir, sholat, habis sholat witir, lagi zikiran. Tiba-tiba ada hal masuk. Ya. Faqala li filhin. Berkatalah Sayyidina Muhammad SAW ke dalam kolbuku. Alasta tarani fi kulli syai'. Wahai Abdul Qadir Al-Hasani, bukankah engkau telah menyaksikan aku pada segala sesuatu? Fahmitullah. Jadi dia ditakrir, diangkat, dibenarkan, ditetapkan kebenaran kewalian dia, wahdatus syuhud al-Muhammadi. Memandang nur Muhammad SAW di segala sesuatu. Lalu beliau mengatakan, Hamidullah, aku memuji Allah, berterima kasih. Wala yufham mimma dzakarna hululun wa tajzi'ah wala juz'iyah. Jangan kamu kira Nabi itu kemudian keluar dari kuburan terus pindah ke depanku, bukan, ya. Karena semua alam ini dari nurnya, dia bisa berbicara lewat nur manapun. Sallallahu alaihi. Hari ini kita bisa telekonferensi, ya kan? Orangnya di sini tapi wajahnya muncul di, ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa lagi zikir, tiba-tiba telekolbu, telefuat, telesir, teler lain itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melihat. Imam Ghazali, ini katanya manhaj thariqatnya Ghazalian. Imam Ghazali bilang, pandangan kolbu, pandangan ruh, itulah yang hakiki. Pandangan ini nggak hakiki. Nih, natap nih kalian nih, natap lawan jenis, bilang, oh cakep nih, ini cantik nih, ganteng. Kalau kolbunya belum tentu bilang. Tatapan kolbu. Beda dengan suzon ya. Suzon disebut kolbu, lebih beda. Itu namanya kolbun. Kolbu busuk. Beda lagi tuh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini bukan hulul, bukan Nabi ninggalin kuburan. Inilah cara memahami pengalaman Al-Arif Billah, Al-Kutub, Al-Kabir, Abah Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Zaini. Ketika beliau bilang, saya waktu ziarah ke sana, tiba-tiba, gitu kan, yang dari dalam kubur keluar. Terus ngapain? Mencium? Ya iyalah cucunya, kan masih zuriat beliau itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu secara nasab. Secara hakikat, semua kita berasal dari Nabi. Jadi kalau ente faham, dirinya dia ini dari nurmu, kalau kelihatan surah, ada dua surah, mencium surah yang lain, itu nur berpadu dengan nur, gak ada masalah. Masih ingkar dengan kisahnya Abah Guru Sekumpul. Itulah kewalian dia. Dicium bagian. Sidi Ahmad Rifai, oleh Sadah Rifaiyah dan banyak masyaikh, ketika beliau lagi ziarah, tiba-tiba tangan Sayyidina Muhammad SAW keluar. Maka ada satu kitab khusus tentang manaqib Imam Rifai, gelarnya apa? Sahibul Yad Asy-Syarif. Jadi setiap wali kutub itu ada penandaannya. Apa penandaannya? Ada yang tangannya. Ya. Kalau Abah Guru apa? Dicium lututnya.
Syekh Abdul Qadir ada lagi. Al-Idrisi ada lagi, Tijani ada lagi. Bahauddin Naqsyabandi ada lagi, Syazili, masing-masing punya semua. Punya semua. Itu penandaannya. Isbat takrir dari beliau. Ngaku-ngaku wali kutub, nggak percaya begini, kutu kufret namanya. Astagfirullah, astagfirullah. Nggak ngerti ya diem kayak ya, wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan komentar, jangan berpandangan, jangan kemudian buat podcast tandingan. Kalau nggak paham. Dan berapa lama tuh ya, Abah Guru Sekumpul udah meninggal. Itu orang membuli beliau berbulan-bulan. Saya bingung nih orang, ini kebusukan apa yang ada di kolbunya, kejahilan apa yang ada di otaknya. Nggak mau paham, tinggal dibuka aja kitab. Kalau hijab di kitab, nih ada kitabnya. Setebal nih loh kitab Nur Muhammad. Ini Hakikat Muhammad, Nur Muhammad semua ini. Nih, perhatiin. Nih. Yang lagi mantau-mantau kitab kita nih, perhatiin kitabnya. Kita bisa baca nggak? Bisa baca. Coba nih, agak ada barisnya nih. Ada harokat nih. Mati itu kalau begitu. Pasti lihat langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal ini kitab standar bener. Ini bukan ilmu khos yang kemudian nggak boleh dibagi-bagi dan dicetak oleh Darul apa nih? Darul Kutub. Murah lagi harganya. Masa kitab murah aja nggak punya? Paket bisa beli, handphone bisa beli. Oh, nggak bisa baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Dan Imam Ghazali sudah pernah jelaskan kenapa setiap orang pengalaman melihat nabinya beda-beda. Tergantung kita pakai kacamata yang mana. Kalau kacamatanya hitam, orang kelihatannya hitam. Nah, maka kacamatanya harus tambah bening. Nanti tambah jelas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan beliau. Kalau aneh cerita bentar dipermasalahin 3 bulan lagi kan. Pengalaman begini kita juga ngalamin, tapi dalam bentuk yang berbeda, dalam formulasi yang beda. Artinya apa? Ini yang kata Imam Ghazali. Wala taznun anna hadza khasun bil anbiya wal auliya. Jangan kamu kira ini khusus untuk para nabi dan para aulia terdahulu. Ini berlaku sampai akhir zaman. Pengalaman ini. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Khalas. Cukup? Main belon-belon aja nih. Ini kayaknya jamnya nggak jalan dari tadi. Ma'rifatun nabinya belum beres. Jadi kalau ngeliat nabi dalam sosok yang gak pas gitu ya, berarti mengenal nabinya belum. Itu pesan, harus mengenal nabi lebih. Atau misalnya ngeliat nabi, tapi nabi nggak mau natap dia, berarti emang beneran nanti belum mau tetap rasul. Kenapa? Pantas nggak orang-orang kayak kita nih pandang nabi? Nggak pantas. Terus ngapain sedih-sedih amat? Memang kita nggak pantas dipandang kok. Ya, dipandang sama guru aja nggak pantas, malah pandang Rasulullah SAW. Guru kita kalau masih hidup tuh yang dulu-dulu itu nggak pantas ngeliatin kita hari ini, yang banyak masalah nih, yang banyak melanggar adab ini nggak pantas. Thariqat ente kan thariqat rukhsah. Kalau sudah kenal bab ini masih perlu harap nggak? Kalau sudah kenal bab ini bahwa segala sesuatu itu hakikatnya terpancar dari Nur Muhammad SAW. Masih perlu nggak ngarep-ngarep mimpi? Berarti masih awam juga, ngapain ngaji lama-lama? Bubar aja pengajiannya. Terus apa kitab ini dibuka? Kitab ini dibuka supaya antum naik kelas. Dari harapan orang awam, menjadi harapan yang khawas. Walaupun nggak bisa baca kitab. Ini kan kitab semua. Nggak apa-apa nggak bisa baca kitab. Nggak mungkin juga aneh ajarin nahu sorof kan. Ini pakarnya ada di sini, punya bukunya lagi. Ya nanti kalau mau nanti buat sendiri di sini kelas nahu sorof. Aneh jamin sarap semua ntar.
Emang udah nggak umurnya, kecuali yang muda-muda ini ya. Makanya kita diribat, kita pertahankan ada mahasiswa-mahasiswi beberapa. Tapi kita nggak membatasi hanya mahasiswa. Kenapa? Yang after mahasiswa ini kan kasihan ini. Yang sudah post graduate ini kan kasihan. Udah kelewat umurnya. Ya, makanya antum diizinkan nyantri walaupun hanya ngalong. Ya. Yang penting usahanya berangkat dari rumah, itu kan ntar di jalan ngeliat orang susah, bagi-bagi duit, ada kucing kasih makan kucing. Jadi jangan fokus cuma ke sini aja, lagi di jalan beramal, cari perhatian Allah. Ya. Kalau kita lagi di bel orang, diminta jalan, kasih jalan. Giliran kita ngebut, ya kita minta jalan juga gitu. Itu cara-cara cari perhatian Allah itu ada. Ya, kadang-kadang kita zikir udah 11.000, 70.000, nggak dipandang sama Allah. Pas antum bantu orang susah aja sebentar langsung dipandang sama Allah. Ya, makanya saya sering sebutkan ada orang ya disebutkan dalam kitab Syarah Asmaul Husnanya Imam Kusyairi, dia ini orang soleh, orang alim. Zikirnya tiap hari nggak ada apanya kita. Dia belasan ribu zikir tiap hari. Tapi nggak dipandang, belum dipandang sama Allah. Kenapa? Zikirnya baru-baru untuk dirinya, baru mencari ketenangan, belum mencari perhatian Allah, belum karena kebaikan nurullah. Tiba-tiba dia lewat di satu tempat pembuangan barang-barang bekas, ada nama Allah kaligrafi kertas, pakai dulu papirus, keinjek-injek di bawah. Dia melihat begitu, badannya langsung panas, dia marah kepada siapa aja yang naruh tuh nama Allah kok dibuang. Dia ambil, tanpa dibersihin, langsung dilumat. Dihancurin di mulut. Dia bilang, ini tidak pantas, ini harus dihancurin dulu, baru boleh ditelan. Jadi dia cara ngapus nama itu. Ditelan, malam-malam, dia tertidur, tiba-tiba Allah bertajalli dalam satu surah, dalam satu nur. Dan berkata, wahai hambaku, wahai Bishr, kalau nggak salah namanya Bishr, aku muliakan namamu, karena engkau memuliakan namaku. Gitu. Nanti cek ya di kitab Syarah Asmaul Husnanya Imam Al-Kusyairi. Itu di bagian muqaddimah. Ya, seingat saya begitu lafaznya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau juga bernama, ya sebelum itu, fa idza arafta, kita loncat ke bawah, idza arafta fahmadillah. Kamu kalau udah faham ini, ya ini bab sir, ini bab wujudan, ya. Wa illa fahmadillah. Tapi jika kamu tidak faham, nih pesan beliau kalau kita nggak faham, amin bihi ala muradi ahli. Serahin aja ke maksud orang yang ngalamin. Oh mungkin maksud dia lebih paham maksud dia. Wa dzauqihim, serahkan ke zauk rasa mereka, kan ente belum punya zauknya. Ya jujur aja, dari semua ini kan belum semuanya dapat pernah mengalami perjumpaan rohani dengan Rasulullah, benar nggak? Nggak semua. Kalau kita belum mengalami, katakan ya yang ngalamin lebih paham dari aku. Aku belum paham karena belum mengalami. Tapi kalau nggak ngalamin, jangan bandel. Itu kan pengalaman ente belum. Itu namanya bandel ente tuh. Ya, kalau nggak ngalamin, orang tuh nggak mungkin bohong mimpi ketemu Rasulullah SAW. Karena hukumannya neraka langsung. Falyatabawwa maq'adahu, mimpi ketemu Nabi, padahal bukan. Ngomongnya mimpi, itu langsung dicap neraka itu. Jadi hati-hati. Maka orang-orang Islam yang hakiki tidak akan pernah berbohong atas nama Rasulullah SAW. Mungkin ada orang bohong urusan duniawi, tapi kalau wali Allah tidak pernah berbohong urusan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama berikut beliau ya. Sebelum itu apa kata beliau? Fa innahumul firqah najiyah. Kelompok yang selamat itu kelompok yang seperti mereka, yang ngalamin pengalaman rohani, memandang salah satu adalah nur Muhammad SAW. Itulah ahlus sunnah sejati kata beliau. Ya. Amma wajhu tasmiyati, beliau juga bernama Mir'atul Kauni, cerminan alam semesta. Kenapa? Fa'li'annal aqwan wa ahkamaha wa awsafa lam tazhar illa fi.
Kenapa tiadalah alam kecuali memantul di cerminannya Sayyidina Muhammad SAW. Terus wahwa muhtafin, dan dia tersembunyi, tersamarkan bizuhuriha, dengan zahirnya alam, kama tukhtafal mar'ah bizuhuri suwar fiha. Coba kalau orang lihat ini lupa nggak? Dia lupa kan kalau ini layar yang kelihatan cuma kalau lagi nonton TV. Kenapa bisa nangis? Bisa nangis kan kalau nonton? Padahal itu tontonan yang dilihat cuma kaca. Karena dia masuk ke alam kaca itu lewat rasa pikirannya. Wa amma wajhu tasmiyatihi sallallahu alaihi wasallam bimajma'il bahrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut majma', tempat berkumpulnya dua lautan. Lautan apakah itu? Bahrul Ahmadiyah wal Muhammadiyah, Bahrul Haq Qaniyah wa Bahrul Khalqiyah, Bahrul Rububiyah wa Bahrul Khalqiyah. Ya. Nah, kalau di sini karena majma' bahrail wujub wal imkan, ya, pada dirinya ada sifat wujub, sifat imkan. Bi'tibar jitima'il asma'il lahiyah wal haqa'il kauniyah. Karena pada diri Nabi itu, ini diri Nabi. Apa sih jeroannya Nabi? Kan gitu ya. Hakikatnya Nabi itu apa? Kenapa Nabi itu spesial? Maka seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anggaplah seperti ini. Anggap seperti ini. Saya buat lingkaran di dalamnya, ini bukan lebih kecil, tapi sebenarnya lebih dalam. Zahirnya adalah nur ciptaan, khulqi, nur yang tercipta atau nurul alam. Tapi nur alam yang ada pada diri beliau sebenarnya pancaran dari nama dan sifat. Itulah memancar di sini. Kira-kira gitu ya. Nama dan sifat itu terpancar dari itulah sir rububiyah yang nggak boleh diungkap. Ini yang di tengah-tengahnya apa? Sir rububiyah. Ini bisa warna lain nggak? Bisa ya? Wah, kita buat warna lain tuh ya. Kita buat warna biru. Ini disebut sir. Sir apa? Sir rububiyah. Rubub berarti ketuhanan yang berkaitan dengan penciptaan makhluk. Tapi sirnya ada di situ. Inilah yang disebut Imam Ghazali, kashfu sirri rububiyah kufrun. Mengumbar sir ini sembarang tempat, bukan pada ahlinya, mengundang kepada kekufuran. Makanya ada orang kemudian udah merasa jadi Tuhan, lalu dia nggak mau sholat lagi. Oke lah dia nggak sholat, tapi dia membatalkan sholat dan mengatakan sholat udah nggak wajib. Ngapain sholat? Aneh udah sama Tuhan. Tapi kalau ada orang nggak sholat karena malas, nggak kafir kan? Sama kalau ada orang-orang yang diyakini wali sama orang, dia lagi mabuk bertuhan, sehingga dia tidak menzahirkan sholat seperti kita. Kenapa? Dia detik per detiknya sama Allah. Tapi satu syarat, dia wali Allah. Dia tidak pernah mengingkari syariat. Tapi kalau dia bilang, ngapain sholat lagi? Ngapain puasa lagi? Aneh udah sama dia. Berarti itu zindik syaitani. Itu wali syaitan. Tapi kalau orang lagi sakar, lagi mabuk, dia nggak begitu. Jam sholat, orang sholat, ya, dia masih asik dengan Allah itu. Kalau malam matiyah malah dizahirkan nggak sholat kalau malam matiyah tuh. Kan begitu kan di kitab. Dan saya jumpa juga ada orang-orang unik begitu di banyak tempat. Bahkan di Arab sana ada. Makanya di Mesir itu ada beberapa syekh yang wali-wali begini, itu kemudian pengikutnya dikafirkan. Bahkan oleh sesama ahlu sunnah sendiri. Jadi yang nggak boleh diungkap tuh bagian yang di dalam ini. Ini semakin diungkap, semakin bingung ente. Ya. Tapi banyak orang sekarang ngakunya kajiannya udah sampai di situ. Ya.
Di semua yang saya buka ini belum bab sir. Ini perhatiin, semua yang saya buka secara terbuka, karena ada teman-teman media yang nge-live-in apa, maka saya menahan bab ini, nggak pernah saya buka. Coba aja cek. Kalau ada orang bilang, ente udah buka, oh berarti kamu nggak tahu apa yang disebut sir rububiyah. Ya, sir rububiyah ini ada lagi dalamnya, sirrul asrar. Tuh ada lagi kan? Tuh apa bedanya? Ini kalau belum pernah diperjalankan ke situ, nanti nggak bisa cerita. Ada lagi dalamnya, lub sirrul asrar. Kalau belum pernah Allah undang ke sana, ya nggak bisa cerita. Ada lagi di bawahnya, sampai nggak ada ujungnya. Semakin dibuka, semakin dia betul-betul Allah ini Maha Ghaib Al-Akbar. Ini kita nih udah paham nih kira-kira Nur Muhammad menurut kita lah ya. Tapi kalau masuk naik darjat satu lagi, kita oh belum juga. Allah laisa kamislihi, apapun yang aku pelajari sebelumnya ternyata belum sampai kepada rahasia-rahasia Allah. Tor dikasih rahasia di sirul asrar, di sir rububiyah. Orang udah ngerasa, saya sudah sampai. Ternyata dibuka lagi sirul asrar. Bingung ya, berarti yang di sir rububiyah tadi belum juga. Dibukalah sirul asrar, dia ngerasa sudah mabuk sama Tuhan. Tiba-tiba Allah buka lagi lub sirul, ini beda dengan lub fuad lub. Nah, itu lub pertama, ini lub berikut. Bukan lub yang itu, ini lubnya lub. Tadi bilang, ini yang disebut hayran. Zidni fika tahayyura. Tambahkan pada diri aku ya Allah keheranan-keheranan. Kenapa? Semakin tambah makrifat, semakin dia kemudian sadar ilmuku nggak tahu. Maka puncaknya berkalamlah Sayyidina Abu Bakar, berkalamlah Sayyidina Ali. Mereka sepakat ijma. Disebut kenal itu ketika engkau mengaku engkau tidak mengenalnya. Tapi mengalami ini dulu. Ini belum apa-apa udah bilang ini nggak kenal. Itu ente jadi alim marifat belum. Nggak begitu. Ya. Berarti orang yang ngomong begitu, ente pancing ngomong Asmaul Husna, dia bisa jelaskan sehari semalam. Satu Asmaul Husna. Tapi habis itu dia bilang, di belakang ini masih ada sir dari Asmaul Husna. Kira-kira otaknya wali itu kan berlapis-lapis itu, tebel itu. Ya. Kalau kita kan udah meledak itu kepala ya. Ini aja udah kayak mau ngebul nih. Tapi asik ya. Kenapa asik? Karena otak kita sudah lama tidur. Terus ketika diajak olahraga dia berkeringat, dan tubuh kita kalau berkeringat badannya asik, enak. Jadi orang kalau ngaji berat-berat itu, jaringan sel di kepalanya itu secara ilmu neurologi, neuroscience nanti begitu. Maka orang poligot bisa banyak bahasa atau punya kemampuan banyak banyak konsentrasi ilmu, itu otaknya di dalam itu jaringan yang indah sekali. Maka jangan pernah menolak ilmu yang nggak tahu. Siapa tahu di sini masih ada ruangnya. Di sini ada khazanah, ada memori yang ya limitnya unlimited. Limit untuk kategori manusia ini sampai mati belum kepake. Coba dari kemarin udah berapa tuh yang nyatu di jaringan sel otaknya? Baru sedikit paling. Ya, coba ente itu jadi pusing. Ini Buya Yunal baca ini hampir tiap hari baca kitab. Bagi dia standar dibaca kitab begini nih. Jadi bisa jadi berat menurut kita, bagi orang tertentu masih ringan. Sama kayak tadi nih, ya orang-orang ini ya. Rahasia-rahasia ini yang tidak boleh dibagi sembarangan. Dan insya Allah saya jamin, yang saya bagi ini bukanlah bab sir atau sirul asrar atau lub sirul asrar. Dia masih bagian-bagian kulit-kulitnya. Walaupun orang kulit luar bilang itu sudah daging. Ya. Karena semakin kita buka, kita masih, bego juga gue ya. Ngerasa kayaknya udah pinter, kayaknya udah arif billah sudah.
Ternyata Arif-Arifan ya, Mas Arif sama Bang Arif. Oke. Nah, diri Nabi itu gabungan dari dua samudra. Samudra rububiyah, yang dalam ini disebut samudra rububiyah itu bukan dia Tuhan, tapi nur penciptaan Allah ada pada dirinya. Disebut biharul rububiyah. Lalu asma wa sifat Allah, nama sifat Allah disebut biharul uluhiyah. Samudra pengenalan nama pada diri Nabi. Dalamnya Nabi itu semua nama dan sifat Allah terpancarkan. Ya. Makanya beliau itu tidak pernah saklek, ya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan protes ya. Kok nanggung? Enggak nanggung, kan udah selesai dua nama. Berapa nama? Nur dan tiga nama kan? Mir'atul Kaun, Majma'ul, udah tiga nama. Jadi boleh salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuril haq, nurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mir'atil akwan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad majma'il bahrain. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Ya nusin suratul mustaqim suratul alamin. Amin. Dengan ini kita tutup secara resmi daurah Ramadaniyah. Semoga Allah melirik walaupun hanya sedetik, dua detik, sesaat, dua saat keinginan kita mendekat melalui babul ilm, bab pengetahuan tentang dirinya melalui diri kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW, dan kita termasuk orang-orang yang masuk lewat babul ilm itu dan masuk ke Madinatul Ilm dan berjumpa, diizinkan merindukan Allah yang al-alim, yang maha berilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Taqabbal minna ya Allah, ya alim alimna warzuqna al-ilma bika warzuqna al-ma'rifah bika waj'alna ya Allah mimman ya'buduka haqqa ibadatik wa mimman ya'rifuka haqqa ma'rifatik kama yaliku bijalalika wa karamik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.